Halo, saya Haryati dengan NIM 331803337 ingin membahas tentang penggadaian, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Apa yang kalian ketahui tentang penggadaian? Mari simak video berikut. Jadi teman-teman, penggadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Jadi apa yang dimaksud dengan gadai? Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak seperti motor, mobil, tanah, sawah, dan rumah yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Dasar hukum gadai menurut undang-undang. Dasar-dasar hukum yang mengatur penggadaian itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Mengenai pembahasan tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah dengan berbasis bagi hasil. Peraturan Perundang-undangan Nomor 103 Tahun 2000 yang mengatur tentang perusahaan umum atau perum pegadaian. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum. Selanjutnya, pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 yang berada di buku 2 KUH Perdata. Dalam pasal ini, semuanya berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip, kinerja, dan lainnya dari pegadaian. Jadi teman-teman, pegadaian masuk dan diperkenalkan ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Sedangkan kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina pada tahun 3000 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Apa sajakah kegiatan usaha pegadaian? Menyalurkan pinjaman, menerima jasa taksiran, menerima jasa titipan, memberikan kredit pegawai tetap, dan memanfaatkan aset perusahaan bersama pihak ketiga. Barang apa sajakah yang menjadi jaminan? Yaitu ada barang elektronik, perhiasan, barang-barang rumah tangga, kendaraan, mesin, tekstil, dan barang lainnya yang dianggap bernilai. Sumber dana terdiri dari modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek atau perbankan, pinjaman jangka panjang atau KLBI, dan pinjaman dari masyarakat atau obligasi. Apa sajakah jenis-jenis pegadaian? Mari kita simak. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Jenis pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan normal dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Yang kedua, ada pegadaian syariah. Jenis pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Kalian akan lebih beruntung ketika menggunakan sistem gadai yang satu ini, seperti tarif simpanan yang tidak berlaku, biaya administrasi kecil, sampai dengan bunga yang hampir tidak ada. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa aturan pegadaian. Sebagai lembaga yang melayani peminjaman uang, pegadaian berbeda dengan bank. Dalam hal pengajuan pinjaman, syarat-syarat diberlakukan pegadaian tidaklah sama dengan bank, baik dalam hal penggunaan jaminan yang sifatnya wajib maupun jangka waktunya.
Oleh sebab itu, sebelum melakukan transaksi di Pegadaian, ada baiknya jika mengetahui aturan-aturan yang dibuat oleh Pegadaian. Ada barang jaminan, biaya administrasi, jangka waktu pinjaman, pelunasan, dan pelelangan. Ini dia step by step cara menggadaikan barang di Pegadaian. Pertama, datang ke kantor Pegadaian dengan membawa barang-barang yang akan digadaikan dan mengisi formulir gadai barang. Lalu, menyerahkan formulir gadai barang dan kartu identitas beserta gadai barangnya. Lalu, proses pembuatan SBK. Biasanya nasabah diminta untuk menunggu di ruangan tunggu yang telah disediakan. Setelah itu, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Thank you for watching. See you in next video.